goreng-gorengannya dia kemarin deh. Cailah. Bukan kami aku tunggu ke kakek ini. Panggil nian, kemudian banyak binau. Iya. Oh, nak makai putri. Iya, karena putri itu ngilang-ngilang. Jadi untuk hari ini kita akan memasuki materi tentang termofisik. Jadi kalau di dalam neraca energi, ya, secara garis besarnya dibagi menjadi dua, termofisik dan termokimia. Yang pertama nanti bab ke-8 itu termokimia, Aku kan nggak tahu. termokemistri. Sudah ini pulang belajar ya. Aku cerita aku begini aku ya. Ibu aku balik kamu Juli itu kan? Untuk neraca energi. Jadi kalau termofisika ini ya dari bahasanya termo itu panas ya, kalor ya. Oh saya. Sedangkan fisika ya proses fisik yang bisa terlihat dengan mata, yang tidak mengalami perubahan molekul, ya, tidak mengalami perubahan molekul. Jadi peristiwa fisik. Konsen digajar tadi. Jadi dikenal yang pertama di dalam termofisik ini internal energi. Kalau di termodinamika ya sudah belajar kalian ya termo ya, itu nilai delta U. Delta U itu internal energi. Maksud dari delta di sini itu kita hanya bisa menilai antara keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal dan keadaan akhir. Perubahan. Tidak bisa diukur. Ya. Tidak bisa diukur. Yang panas-panas itu waktu di sini, yang datang itu. Misalnya ya, masker ini ya. Masker ini suatu benda ya. Benda memiliki internal energi, ya. Tapi tidak bisa kita ukur berapa besar yang terkandung di dalam masker ini. Ya. Caranya bagaimana? Caranya untuk bisa melihat energi di dalam masker, ya bakar. Kita bakar ya. Bakar. Maka akan menghasilkan sejumlah kalor dari api hasil pembakaran si masker. Ya. Itulah energi yang terkandung di dalam masker. Ya, energi yang terkandung di dalam masker ini. Jadi seluruh materi yang ada di muka bumi ini itu mengandung internal energi. Karena ya materi-materi tersebut mengandung molekul-molekul. Ya. Selanjutnya molekul-molekul tersebut mengandung atom-atom mengandung elektron terus bergerak. Ya. Terus bergerak. Ya termasuk kita manusia, ya. Manusia memiliki internal energi. Ya kalau dalam bahasa kebatinan ya tenaga dalam. Bahasa kebatinan tenaga dalam. Jadi didasarkan atas apa? Ya pergerakan atom ya, pergerakan atom dari setiap molekul itu internal energi. Jadi tidak bisa diukur, hanya bisa dilihat seberapa besar perubahan. Kemudian energi transisi. Energi transisi
Ini energi antara, ya, antara. Misalnya ada api, api ini akan menghasilkan heat, panas, ya. Heat, panas. Panas ini bisa dimanfaatkan, ya. Panas ini bentuk energi, tapi belum selesai, bisa ke bentuk yang lain, ya, ke bentuk yang lain. Misalnya untuk mendidihkan air, ya, mendidihkan air. Jadi energi transisi ini, ya, transisi apa, antara, ya, dalam bentuk bisa panas dan kerja. Misalnya apa? Misalnya motor, Pak izin Pak. Maaf suara Bapak kurang jelas Pak, terlalu ramai maaf. Suara saya kurang jelas. Iya Pak. Sekarang jelas nggak? Jelas nggak sekarang? Putus-putus dia, Pak. Iya Pak. Jelas, Pak. Putus-putus saya. Sekarang jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke. Nah, transisi, ya. Jadi misalnya kendaraan bermotor kalian, ya, kendaraan bermotor kalian, bahan bakarnya menggunakan bensin, ya. Bensin itu C berapa? C7, C8, ya. C7, C8. Heptan oktan, senyawa heptan oktan. Itu bensin dibakar di dalam apa? Ayo anak motor nih. Ya. Di dalam blok, Pak, blok. Karbu, Pak. Jadi bahan bakar itu akan diinjeksikan ke karburator, ya. Selanjutnya hasil pembakaran itu akan menggerakkan blok, ya. Blok itu di dalamnya ada Piston. Nah, di dalamnya ada piston. Piston ini akan menggerakkan, ya. Nah, menggerakkan, ya, roda gigi, ya. Roda gigi sehingga roda dari ban, ya, roda motor bergerak, ya. Jadi ini energi dari C7 C8 itu internal energi, internal, ya. Ada kandungan energi di dalam C7 C8, ya. Bisa keluar energi tersebut menjadi energi pembakaran atau delta HC ketika C7 C8 ini dibakar di dalam karburator. Ini sudah dalam bentuk energi panas, ya. Nah, energi panas inilah yang dikatakan transisi sebelum dia menjadi energi mekanik, ya. Energi mekanik berubah menjadi energi kinetik. Ini kerja, nih, kerja. Nah, berubah menjadi kinetik. Jadi antara transisi, ya, transisi panas itu. Selanjutnya
Kalau terlalu cepat saya ngapus ngomong ya. Selanjutnya satuan energi ya, satuan energi. Lanjut ke daster baik digosok dia. Ini kami itu cek ini kalau ngosok Bu sambil dengar ngaji, sambil dengar ceramah. Apa satuan energi yang kalian ketahui ya? Dia kaget kepala sudah kayak itu kayak lagu. Jadi sebentar dibuatnya tuh. Joule, Pak. Joule. Tinggi dah. Joule. Angkanya hurufnya itu besar ya, Joule, karena nama orang ya. Jadi kalau nama orang itu menggunakan kapital ya. Kapital. Joule. Apa rumusnya misalnya? Joule itu. Aku belum masa aja dia gosok itu tadi. Yang masa aja tuh kapan kita ini balik bawa sepupuka. Baju kotor. Ya. Saya kira kapan Senin pagi mulai itu yuk. Berapa? Wah gantung tuh. Ya. Masih-masih yang itu kan? Apa persamaannya? Setengah mv kuadrat, Pak. Setengah mv kuadrat. Ya, Kilogram meter per sekon kuadrat. Ini kan sebutan dari Joule ya. Kilogram meter per sekon kuadrat. Aku bisa keranjang gitu. Jadi kalau mengangkat dari simulat Kemudian kalau Newton, Newton meter, Pak. Newton meter. Newton hubungan dengan Joule apa? Newton hubungan dengan Joule. kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram Newton itu. Kalau Joule? Kalau Joule kilogram meter kuadrat. Meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi kalau Joule itu, kalau Newton itu artinya Joule per meter ya. Iya, Pak. Joule per meter. Newton itu ya. Kalau Newton apa persamaannya misalnya? Samaan energi apa kalau Newton? Massa dikali percepatan, Pak. Newton. Itu energi apa itu? Nyari gaya. Gaya F. M kali A. Newton ya. Oke, kita lanjutkan. Ini SI ya. SI, satuan energi dalam bentuk SI. Kalau dalam bentuk British, ya, British itu ada yang lain juga, misal British Thermal Unit ya, atau BTU ya, British Thermal Unit BTU. Saya cepatkan saja ya, nanti catatan pinjam saja di EGB. Penting apa? Inti-intinya lah dari termofisik gitu ya. Jadi bentuk-bentuk termofisika itu energi dalam, bisa ya. Kemudian apa? MPV ini apa? Energi apa? Energi apa itu? Di mana tekanan dan sistem volume per unit mass, MPV. Satuan apa itu? Samaan apa itu? Kalau rumus momentum apa? Rumus momentum. Memang kawan akrab
P sama dengan Masa velocity, Pak. Massa dikali velocity. P sama dengan P sama dengan M kali V. ini kan? Jadi ini momentum. Terus energi potensial nih. Apa persamaan energi potensial? Nah, kamu di jalan begitu, tahu nggak aja? Ya. Aku udah baca. Kemudian energi kinetik ya. Apa persamaannya energi kinetik? Setengah MV kuadrat. Selanjutnya jenis-jenis dari energi fisik, termofisik. Itu ada tegangan permukaan ya, energi tegangan permukaan, surface energi. Jadi misalnya apa? Ada larutan ya, kamu celupkan misal pensil ya, pensil dicelupkan. Nanti saat kalian tarik pensil ini akan seakan-akan si cairan ini tidak ingin lepas ya. Benar. Nah, kalian coba itu kan. Apa seakan-akan tidak ingin pensil itu lepas dari dirinya. Itu energi permukaan ya, permukaan. Atau kalau disebut apa singkatannya etau ya. Etau ini. Etau. Etau. Kemudian ya dalam bentuk panas ya, energi fisik itu, kemudian dalam bentuk kerja ya. Selanjutnya ya kalau dineracakan ya, dineracakan ya, antara keadaan awal dan keadaan akhir ya. Internal energi, momentum, kecepatan, potensial, permukaan, kalor, ya, kalor. Ini keadaan akhir, plus kerja, plus ini penyeimbang ini ya, penyeimbang. Delta E ini untuk penyeimbang, ditambahkan untuk penyeimbang agar sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Jadi biasa digunakan penyeimbang ini untuk energi yang hilang ya, energi loss. Biasa digunakan untuk itu, penyeimbang. Selanjutnya saya cepatkan saja ya. Kapasitas panas gas. Termofisik. Termofisik itu salah satu jenisnya. Kopi dulu ya. Ya, menghitung panas. Tidak tadi ya, panas. Fisik tadi ya. Panas itu ada berapa macam? Ya, ada panas sensibel, ada panas laten. Ini macam-macam dari panas. Dari rumah ke rumah Pak ya, maka di sini
Panas itu bagian dari termofisik. Nah, panas itu terbagi dua. Apa itu sensibel? Sensibel apa? Panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur, ya, untuk menaikkan temperatur. Panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur, merubah kondisi lah, merubah kondisi temperatur. Nah, merubah kondisi temperatur, baik itu naik maupun turun, ya. Naik atau turun. Sedangkan laten itu mengubah fase. Masih ada sebagian tanah merah. Misalnya, jembatannya tinggi kan? Iya. Taman bunga itu. Tanah merah. Tidak sebelahnya yang bagus tuh yang kolam renang yang aku lombok itu. Temperatur, time. Kalau yang di rambutan yang Banyumas itu ya. Itu kan kembang apa namanya? Kembang itu kan 3 bulan tahannya itu. Nah, enggak tahu mencoba perawatannya iya. Nah, dia itu kan mestinya pakai selang ya. Dia ditanya lagi. Iya, dia kalau dia Ini air, kita contohkan air. Di temperatur 30, ini temperaturnya 100. Ini di atas 100, misalnya 180. Untuk tadi itu kesana tuh si panas, bayangkan kalau hujan cuma mano. Dari temperatur 30 ke 100, ini panas sensibel. Oh, yang ini yang itu yang dekat pemakaman si pecah. Iya. Nah, dari 100 ini mengalami perubahan fase, ya, fase. Dari liquid ke vapor. Liquid ke vapor. Nah, ini energi laten. Nah, itu kan Selanjutnya, vapor ini dipanaskan lagi. Vapor ini dipanaskan lagi menjadi 180 misalnya, ya. Ini sudah panas, sensibel lagi. Sensibel lagi. Ya, jadi misalnya batu es ini, ya, batu es. Ini batu es. Batu es, ya. Yang ngatoi gambar saya, ayo. Jangan nak ngatoi, ya. Ini batu es. Ditaruh di lapangan misalnya, kan. Jadi cairan, cairan. Dari cair, selanjutnya menguap, ya. Wah, uap air, ya. Nah, ini membutuhkan laten, ya. Laten. Ini butuh juga laten. Laten, ya. Agar fasenya itu berubah. Ya. Fasenya itu berubah. Jadi misalnya udara, ya. Kandungan udara itu apa saja? Kandungan udara ada nitrogen, ada oksigen, ada H2O, ya. Ya. Ini kandungan dari udara, ya. Kandungan dari udara. H2O di dalam udara itu dalam fase uap. Ya, diistilahkan kelembapan udara, ya. Kelembapan udara. Kelembapan udara itu didefinisikan sebagai
jumlah kandungan uap air di dalam udara. Ya. Banyak yang permintaan. Tidak sekarang, Kak siang jadi. Uap Jam berapa? yang terkandung di dalam air, di dalam udara, itu ada kandungan Suruh Aina dengan Bu Patria ya. kilaten. Iya, Naisma. Kilaten. Sudah siang ya, sudah siang ya. Terkandung kilaten di dalam uap air di dalam udara. Ya, mengandung kilaten. Saat kilatennya diambil, kilatennya diambil nih, diambil. Nah, uap ini akan terkondensasi, ya, terkondensasi atau istilah keseharian kita apa? Embun, ya. Embun. Lihatlah sehabis pagi-pagi, nak, subuh-subuh ya, banyak embun-embun yang terdapat di dedaunan ya, embun-embun air ya. Itu diakibatkan temperatur udara di saat malam itu dingin. Energi latennya itu akan terambil. Yang penting lah masuk omongan. Aku sengaja begitu betul. Mungkin kaki sudah ringan, aku juga. Erni, Iya. nasi Pak Min lama Erni. Lagi Senin kemarin ya. Kasar. Cak yoyo dan di Oh, untuk makan siang. Makan di sini beda sama jalan-jalan. Ya hemat bensin. Yo kalau sakit kaki juga. Ini nilai CP ya. Semua. Oh, definisi CP dulu ya. CP dulu. Mana CP definisi? Tapi termonita, Bu. Yang termonita lama. Yang di gedung Ya. Cepatnya ada tuh anunya mendadak. Didefinisikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari body, dari body 1 derajat dari body. Apa kalau bahasa Indonesianya tahu? Material lah ya, dari material ya. Jadi jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur suatu material 1 derajat Celcius. Ya, 1 derajat Celcius. Wah, 1 derajat pokoknya, jangan 1 derajat Celcius, 1 derajat. Ya. Saya contohkan misalnya CP air ya, CP dari air. Sama dengan 4, berapa? Kalau lagi bersilat, gue, 4, habis misalnya kita ngaji kan, gue. 4,8 Pak. 4 mengaji itu baik posisi baik. 4,18 Ada bang lembar lah. atau 4,2 boleh, 4,18. Joule. Joule itu energi ya, energi per gram derajat Celcius. Dibutuhkan energi 4,18 Joule. Dibutuhkan energi 4,18 Joule untuk memanaskan 1 gram air. 1 gram air. Ya, 1 derajat Celcius. Ya, nah. Dibutuhkan energi 4,18 Joule untuk setiap. Per itu artinya itu untuk setiap ya. Untuk setiap itu definisi dari per ya. Untuk setiap dibutuhkan energi 4,18 Joule untuk setiap memanaskan 1 gram air ke 1 derajat Celcius. Mudah, dari definisi, dari satuan saja, sudah ada definisi ya. Nah, jadi tidak perlu ngapal-ngapal, tidak perlu tuh ya. Dalam
eksakta nih, logikanya loh bermain nih. Penghafalan tuh jauh-jauh lah. Pemahaman yang intinya ya, pemahaman. CP air bisa juga dalam bentuk 1 kalori ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Kami itu ladasnya itu maksudnya itu jadi itulah. Jadi besan cucu-cucu ke rumah dia itu kan anak 3 lah kawin dulu. Selanjutnya Besan 3 ekor loh. Cucu lah berapa ekor? jadi kalau rumus panas sensibel itu ya apa rumusnya? Q atau bisa delta H, delta H boleh, Q boleh, delta H boleh. Sama dengan sensibel apa? Massa boleh ya. Atau mol boleh, massa boleh, mol boleh, kali CP dikali. Jika nak dibutuhkan tidak? Jadi Makan siang. Rasanya sesuai selera kami ya. Kami bawa ya, Pak Idik ya. Ini yang banyak sesuai selera kami. Iya, mak kebiak. mana ya? Nyari makan. Tadi lah nak mesen. Nggak diangkat-angkat, Nggak diangkat. Ya sudah terpaksa nak didatangi. Asalnya dia nak datang nih. Tapi nak urus pribadi di sini kayak itu saya ngobrol tak diajak pergi. Nah, tinggalin kami. Aja karena nak uduk dulu ya. Yang depan kami ya. Dipesen ke, tidak diangkat-angkat. Min molar. Min itu artinya Ini my subject. Apa? min molar. Kok ini tabelnya dulu? Ada true molar, ada min molar ya. Iya, tuh. Mana? Ah ini true molar. Ada true molar. Kalau saya definisikan ini keadaan nih, keadaan. Bukan sebenarnya, ya, true sebenarnya. Kalau saya artikan keadaan. Misalnya, ya, berapa panas yang terkandung pada gas H2 di temperatur 300 misalnya. Di temperatur gas hidrogen di temperatur 300. CP-nya yang dipakai ini ya, CP-nya dipakai ini. Ya, masanya berapa? Dikalikan 300 dikurang 25. 300 kurang 25. 25 itu temperatur reference namanya ya. Temperatur reference itu temperatur buku, bukan temperatur lingkungan ya, temperatur buku. Buku ini biasa 18 derajat atau 25. Nah, buku ini ya. Jadi setiap data-data yang ada di sini itu hasil penelitian sebenarnya. Hasil penelitian, pengukuran yang dilakukan di laboratorium. Ya, nah. Laboratoriumnya itu ya taruhlah di barat sana ya, yang buat buku ini ya. Laboratoriumnya temperaturnya 25 derajat. Laboratorium dia 25 derajat, maka diperoleh angka ini. Maka reference itu tergantung buku. Bukan lingkungan kita ya. Temperatur lingkungan beda. Temperatur buku sesuai tabel yang kamu ambil ini dari mana. Jadi langsung masukkan masanya berapa, CP-nya berapa, delta T-nya 300 kurang 25. Itu keadaan ya. Selanjutnya ada CP perubahan.
perubahan. Min. Min itu diartikan rata-rata ya. Rata-rata. Tapi kalau saya definisikan itu perubahan. Misalnya tetap contoh gas hidrogen ya. Gas hidrogen dipanaskan dari temperatur 100 menjadi temperatur 300. Dari temperatur 100 menjadi temperatur 300. Maka CP-nya yang dipakai ini 6,97. Masanya berapa? CP-nya dipakai 6,97. Ya. Delta T-nya 300 kurang 100. Itu ya. 300 kurang 100. Terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan karena mengalami proses pemanasan dari 100 ke 300. Jadi ada min molal, ada true molal. Heat capacity. Ya. Nah, molal itu sendiri apa? Yo, apa molal? Molal. Apa Dipak? Molal apa? Ukuran konsentrasi, Pak. Molar dah itu. Molal apa? Per mol. Mol per mol itu molal. Mol per mol. Itu molal. Atau per mol. Nah, per mol. Itu molal juga itu. Per mol. Itu molal. Jadi satuannya ini kalori per gram mol. Ya. Karena ini molal ya. Karena ini molal, maka satuan dari CP-nya kalori. Kalori itu satuan energi untuk setiap 1 gram mol. Nah, 1 gram mol. 1 gram mol. Makanya molal sebutannya ya. Jadi hati-hati menggunakan CP mau dari buku apapun, ya boleh, tapi lihat satuan. Kalau satuannya tidak sesuai, ya sesuaikan, konversikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ayo, biar ngerti kamu tuh. Langsung lagi, kita teruskan. Ini ada persamaan nih. Persamaan untuk mencari min CP. Min CP. Rata-rata CP. Ya. Nah, ini apa rumusannya ya. A plus B per 2. D2 plus D1. Ya. Ini min CP. Untuk min CP ini. Kalau true CP ini true CP ya. Untuk mencari true CP. True CP.
Nah, nilai ABC-nya bisa dilihat. Ini A, ini B, ini C. Nilai ABC. Nah, ini A ya. Masukkan ke persamaan itu ya tadi ya. A plus BT plus CT kuadrat tadi ya. Ini A, ini B, ini C ya. Jadi menggunakan persamaan, ini persamaannya, untuk mencari CP pada berbagai temperatur. Kalau tadi menggunakan tabel, ya, tabel untuk variasi temperatur, temperatur 100, 200, ya. Tapi ini ganti ini ya, ini 10 pangkat min 3 ya. Sebenarnya ini sudut pandang ya, sudut pandang penggunaan ya, sudut pandang penggunaan. Ini 10 pangkat min 6. Min 6. Mengapa saya katakan sudut pandang penggunaan? Angka yang ada di sini, misalnya udara ya, udara, itu angkanya 2,09, ya. 2,09 itu sudah dikali 10 pangkat 3. Nilai itu sudah dikali 2,09 ini merupakan hasil kali B-nya dikali 10 pangkat 3. Ya. B-nya dikali 2,09 ini sudah hasil kali dengan 10 pangkat min 3. Jadi nilai sebenarnya berapa? Nilai sebenarnya 2 kali 2,09 kali 10 pangkat min 3. Nilai sebenarnya itu. Nilai sebenarnya. Yang muncul di tabel ini sudah dikali. Ya, sudah dikali. Nah, jadi itu sudut pandang namanya. Jadi biar tidak salah tafsir, ya tambahi saja sini min 3 ya. Ini min 6. Min 6. Ini sedikit ini ya, sedikit komponennya ya, komponennya sedikit. Pernah saya share, itu ada buku Elementary Principle ya. Pernah ada? Yuk. Ada enggak? Saya pernah share. Ada, Pak. Nah, boleh kamu copy atau boleh kamu print out gitu ya. Ini ya bukunya. Di appendix physical property, sifat-sifat ya dari beberapa komponen itu ada heat capacity B2 ya. B2. Oh, ada baju. Nah, nggak tahu. Ada di sini. Standar. Nyari yang ada, Pak. Ini ya, saya puter ya. Ini cukup banyak heat capacity-nya. Ya. CP kilojoule per mol. Nah, tadi kan kalori ya. Kalori per mol tadi itu ya. Agak beda satuannya ya.
Jadi hati-hati menggunakan data, lihat satuan pada data tersebut. Ya. Lihat satuannya. Kalau buku tadi, kalori per gram mol atau kalori per mol. Kalau ini, kilojoule per mol derajat Celcius. Ya. Rumusnya hampir sama, A plus BT plus CT kuadrat plus D. Nah, ada D-nya. Tadi kan sampai C ya. Ini sampai D, DT pangkat 3. Dicontohkan CP dari aseton dalam fase gas, A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3. Aseton gas, ini aseton ya, aseton gas 71,96. Nah, itu sudah dikali 10 pangkat 3. Angka itu sudah dikali 10 pangkat 3. Berarti sebenarnya nilainya itu kali 10 pangkat min 3. Nilai sebenarnya. Ya. Maka ini ya hasilnya. 71,96 kali 10 pangkat min 3. Ini ya. Kemudian B-nya 20,1 kali 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5. Ini ya, 20 pangkat 1 kali 10 pangkat min 5. Terus, pada temperatur berapa? Misal temperatur 30 misalnya ya. Masukkan T-nya 30 ya. T-nya di sini 30. Tapi lihat range atau syarat temperatur. Range-nya itu fase gas 0 sampai 1200. Rumus ini atau nilai ini bisa digunakan. Ini range-nya. Range. Kalau yang fase liquid untuk aseton, range temperaturnya ini dari minus. Ya, yuk. Suci. Tidak lemak. Tidak lemak. Ini baru untuk mencari true, ya, true, untuk mencari true molal. Ya. Nah, KPS di para pulau. Nah, KPS lanjut lah, tidak apa-apa. Tidak apa, lanjut lah. apa ya? Masuk teknik, masuk pilihan Melayu. Ini apa kayak oh, gol. Koknya aku makan. Ayo busuk.
Saya lanjutkan. Ini dikit ya. Tadi banyak komponen-komponennya. Dikit. Ini satuannya kalori per gram mol per derajat Kelvin. Tapi sama saja ya, derajat Kelvin, derajat Celcius ya. Kalori per gram derajat Celcius ya sama saja nilainya dengan kalori per gram derajat Kelvin, sama nilainya. Karena kenaikan 1 derajat Celcius ya, itu sama harganya dengan kenaikan 1 derajat Kelvin. Yang membedakan awalan saja. Kalau Celcius mulainya 0, kalau Kelvin mulainya 273. Tidak. Jadi kalau misal naiknya 5 derajat, ya ini 5 derajat Celcius. Ini 278. Beda awalan ya. Jadi sama harganya itu. Karena per satu. Untuk setiap. Kemudian pengaruh tekanan terhadap panas, heat capacity, panas gas. Itu kalau di tekanan rendah itu di bawah 1 atm ya. Nah, di bawah itu tekanan low pressure di bawah 1 atm. Tekanan tinggi kebalikannya di atas 1 atm. Baikkan. Kalau di tekanan rendah itu tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh. Kalau heat kapan CP itu di gas yang bertekanan tinggi itu sangat berpengaruh, kebalikannya sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya dibuat grafik ya, ini CP, ini tekanan. Kalau di bawah 1 atm ya, 1 atm, dia akan terbilang konstan, ya, tidak terlalu berpengaruh, ya, tidak terlalu berpengaruh nilai CP. Misal CP siapa? Misalnya CP hidrogen, misalnya gas hidrogen. Tidak akan terlalu berpengaruh CP-nya, nilainya datar, agak datar. Nah, saat tekanannya berubah dari 1 atm, itu akan meningkat, terus meningkat. Ya, terus. Jadi akan berubah CP-nya. Nah, makanya hati-hati menggunakan harga CP. Harga CP selalu menyantumkan tekanan. Misalnya ini ya, saat E 0 atm absolut, ya, 0 atm absolut. Ini 1 atm bisa sebut. Jadi yang ada di buku ini ya kapasitas panas dalam 1 atm yang ada di buku ini ya. Kapasitas panas 1 atm. Tadi menggunakan ini ya, CP, A, B, T ya untuk mencari true ya. True. Kemudian untuk mencari min, nah pakai ini. ABC-nya ya dari tabel tadi ya. ABC-nya dari tabel tadi, tapi pakai ini untuk mencari harga rata-rata min. Nah, min atau
CP perubahan ketika mengalami pemanasan atau proses pendinginan, ya. Jadi tahu ya, saat kapan kita menggunakan CP true, saat kapan kita menggunakan CP min. CP min rata-rata. CP rata-rata. Kemudian bisa diamati juga nilai CP itu di grafik. Di grafik ya. Misalnya untuk O2, misalnya ini ya, O2 nih, ini O2 ya. O2 pada berbagai variasi temperatur nih. Variasi temperatur. Jadi ada 3 ya. Ada 3 menggunakan tabel ya, CP itu ya. Ada menggunakan rumus empiris, nah, nilai ABC tadi ya, ABC. Ada menggunakan grafik. Banyak juga di internet juga banyak ya, dengan 3 ini ya, tabel, rumus empirik, dan grafik. Banyak. Internet untuk kapasitas panas banyak. Selanjutnya tadi gas. Kalau gas itu terlalu besar pengaruh temperatur terhadap CP gas. Gas, misalnya ini di dalam vessel gas, di dalam vessel gasnya. Taruhlah O2 ya, di dalam vessel. Jadi O2 itu akan menempati seluruh ruangan yang diberikan. Ya, seluruh ruangan yang diberikan. O2 akan menempati seluruh ruang yang diberikan. Jadi ketika diberi perlakuan panas, ya, di perlakuan panas akan terjadi penambahan energi untuk pergerakan molekul-molekul dari oksigen, sehingga energi kinetik dari oksigen akan meningkat dengan terus dilakukannya pemanasan. Nah, perubahan motion pergerakan dari molekul gas itu ya mempengaruhi nilai kapasitas panasnya. Makanya setiap perubahan temperatur ada CP-nya ya, nambah terus ya. Misalnya untuk min molal ya, temperatur 18, hidrogen 6,8, 100 6,9, 200 6,95 ya. Nambah terus. Ya, karena pergerakannya juga ikut bertambah. Jadi untuk bisa lebih memanaskannya lagi, ya butuh energi yang lebih besar lagi. Ya, itu untuk gas, perlakuan untuk gas. Sedangkan untuk solid,
Ya, misal taruhlah logam besi ya, logam besi solid ya. Logam besi. Ini besi ya. Oke, balok, suatu balok besi ya. Balok besi. Kita sulut dengan lilin. Kita panasi dengan lilin. Maka panas akan berpindah secara panas dari lilin ini berpindah secara konduksi ya. Pindah secara konduksi. Ya. Menjalar ya, menjalar. Ya. Dari sisi paling sebelah kiri bergerak ke sisi ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, secara konduksi. Apa pula definisi dari konduksi ini? Ya, perpindahan panas tanpa ya, pergerakan dari tanpa ya, tanpa pergerakan dari molekul. Nah, molekul CFE akan mantep diam di situ ya. Setelah benda solid ya, diam. Nah, yang berpindah-pindah itu ya pergerakan elektronnya tadi, panasnya itu disalurkan melalui elektron yang bergerak panasnya itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ya kapasitas panas dari benda solid ini tidak terlalu mengalami perubahan untuk setiap perubahan temperaturnya. Ya. Misalnya Fe tadi ya. Fe temperatur 200 Kelvin. 200 Kelvin. Nah, ya sekitar 0,1 ya, 0,1 ya. Kemudian di 400 Kelvin. 400 Kelvin. Nah. Ya 0,1 berapa ini? 0,12 ya. 0,0 ini 0,08 misalnya. 0,8. Ini 0,12. Ya. Kecil. Pengaruhnya sangat-sangat kecil. Ya. Sangat-sangat kecil. Cenderung konstan sebenarnya ya. Cenderung konstan. Padahal sudah naik 200 derajat Celcius. Kalau sudah si solid ini melebur, ya melebur, kan ini solid besi ya, besi solid. Ya. Nah, ketika sudah sampai ke titik leburnya, baru dia itu akan naik ya, cepat, baru akan naik secara cepat. Harus mencair dulu dia ya, harus mencair dulu. Ini ya, dalam bentuk tabulasi, benda solid substance, zat solid. Misalnya barium klorida, BaCl2,
di sekitaran 0 sampai 99 derajat Celcius. Itu 0,0853. Di temperatur 100 derajat Celcius 0,0945. Terus kita cepatkan lagi. Nah, untuk liquid dalam bentuk grafik ya, misalnya ini ada air untuk setiap molnya ya, air untuk setiap molnya ya. Ini ada larutan H2SO4 ya, larutan asam nitrat ya. Ini konsentrasinya, berarti kan ini konsentrasinya. Misalnya 20 ya. 20 ini artinya 20 mol air, mol H2O per 1 mol apa? Senyawa apa? Misal senyawa H2SO4 ya. 1 mol H2SO4. Nah, ya. Ini definisi dari sumbu X-nya, Berarti bisa dicari kan? Bisa dicari berapa gram masing-masing ya. 20 mol H2O, ini H2O per 1 mol H2SO4 per 1 mol H2SO4. Ini berapa gram H2O-nya? Ini berapa gram? Bisa kan dicari. Larutan ya. Kapasitas panas larutan. Oke. Sudah dulu ya sampai di sini ya. Karena azan ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.